warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana bi khatamin nabiyyin iz kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu tekaur kerja gebek baik. Wa qala an-nabiyyu man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Al-hadis. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Walhamdulillahi rabbil berkat heula. Ada berkat jadi kantong kresek, mamuka saya gantengan kantong kresek. Terus ini nih Bo, atuh aja baru naik turun lagi, masih domelin mau usah deru. Hadirin yang mulia, bil khusus guru kita semua pangersa Al Mukarram Ustadz Heru beserta keluarga dan santri, doain biar panjang umur dan berkah. Sahabat saya dari Pak Waji, Ustadz Oji, Ustadz Surya, seluruh para dewan guru pagi menjelang siang, mudah-mudahan dikasih umur panjang dan berkah. Pejabat pemerintah, alhamdulillah, Pak Lurah ada, Pak RW ada, Pak RT ada. Di mana? Alhamdulillah. Doain ya biar kagak hadir juga, biar jadi umaro yang mau ngajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang hadir segini mah sedang ada kali 400 ini. Sama tukang salon aja 7 orang juga. Doain suami kita biar jadi suami yang bijaksana. Amin. Ibu-ibu yang hadir luar biasa. Pagi ini hadir mulu dan pertanda yang duduk di sini sadar banyak salah dan dosa, pengen dapat ampunan Allah Subhanahu. Sadar banyak salah dan dosa, pengen dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya baca sholat terus sama-sama sambil berkat ngeliling. Jangan gua ngomong dia meribut ayah. Ya sama-sama Sallallahu Alaihi. Ayo berkatnya kebut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Lanjut. Sallallahu. Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Beres belum ini berkat? Aku bagiin dulu, ngeganggu saya. Mau bagiin, mau pulang biar enak. Ayo bagiin biar jangan ngeganggu, beresin semua. Ntar akan gua ngomong perbut tekat, berat tarik-tarikan, robek di jalan lagi ntar lah. Ntar beritanya kagak indah. Ini sambil dilanjut tapi jangan berisik atuh ya. Terus ini nih mahal pan saya jauh-jauh ini po. Waduh sembarangan ya. Dari Nanggul ke sini, dari Raja perjalanan berapa jam? Hampir 2,5 jam ke Pandeglang dulu baru ke sini. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sama-sama puji syukur kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah. Kalau kata saya mah ini pagi ini Ustadz Heru ngadain muludan acara hebat jasa. Alhamdulillah. Hebat tidak?
Hebat, di mana-mana nggak ada yang didekor sama pohon mangga sampai ditunjang segala. Alhamdulillah. Tenda sampai nggak muat. Alhamdulillah. Berkah ini luar biasa. Berarti benar. Ada keterangan maktubun haulal arsy qabla khalqi Adam alaihi salatu wassalamu bi arba'ati alafi sanati. Ternyata sebelum Allah menciptakan Abul Basar, bapaknya manusia, Kangjeng Nabi Adam alaihi, sebelum Allah menurunkan Nur Muhammad Kangjeng Nabi besar Muhammad, 4000 tahun yang silam ternyata Allah sudah ngajak orang sang yang gede ikut Kangjeng Nabi cintanya. Amin. Berarti kalau orang sudah cinta Kangjeng Nabi, di langit aras saja orang sang yang gede udah ditulis. Ditulis bagaimana? Ternyata yang hadir pagi ini di rumah Ustadz Heru, wa inni laghafarun liman taba, adalah ahli istighfar yang sudah mendapat ampunan Allah. Amin po yang kencang. Jangan beten-beten gua ngomong. Inilah ahli istighfar yang dapat ampunan Allah dan masuk ke golongan orang yang tobat. Alhamdulillah. Kok bisa ketahuan ini yang hadir golongan tobat? Golongan yang tobat mah ciri dari bibirnya nggak pernah diem, ngomong aja. Alhamdulillah. Ngomong apa? Ngomong yang baik. Alhamdulillah. Ini petasan di mana? Yang ajar. Oh, yang sunat. Waduh, acara banyak barengannya berarti ya. Ini berkat belum kelar-kelar lama ya, zamannya masih dikit padahal aja. Dikebut apa coba bantuin. Pungpung ada peletasan nih, saya santai bang. Ngomong gak kedengeran pada peletasan nih. Jak kupingnya mau ke sono gak di sini. Terus ini terus. Berarti yang hadir ini orang ahli istighfar dan ahli tobat. Alhamdulillah. Dari mana nyirin orang ahli istighfar, ahli tobat? Bibirnya nggak pernah diem, jajan terus. Jangan berhenti, yang lagi makan terusin. Cuma lagi ngomong doang ini. Ntar lagi ngomong begini, lagi makan pepais dipotong, ternyelap di tenggorokan. Ke puskesmas lagi nggak pugu-pugu, ya habisin aja. Karena ini acara dari kita, oleh kita, untuk kita. Ustadz Heru ngadain, kita sedekah, tangannya ringan, biar mulut dan sukses. Alhamdulillah. Dibeliin sama Ustadz Heru ke air, ke makanan, diimbrakin lagi ke kita. Yang makan siapa lagi? Kita lagi. Maksudnya ini makan biar kencang tegas baca Quran. Makanan dimakan biar kuat zikir. Makanan dimakan biar kuat istighfar. Makanan dimakan biar kuat baca sholawat. Makanya beres muludan ini, mudah-mudahan ntar malam jam 2 bangun semua. Berak doang mang kencing. Insya Allah beres muludan mak kiai bakalnya pegang tasbih. Insya Allah sadar karena umurnya deket ke depan jauh ke belakang. Betul tidak? Nih yang udah umur 65 nenek-nenek emak tuh udah gak usah pengen divaksin. Gak divaksin juga gak lama lagi. Ini mah lari-lari ke kantor desa. Lurah vaksin gua kata lurah. Mana nenek berapa umurnya? 70. Aduh itu udah dekat. Syariatnya hakikat mah Allah, yang muda bisa duluan meninggal, yang tua bisa saja belakangan. Tapi mudah-mudahan kumpul seperti ini salah satu jalan menuju meninggal di jalan yang lurus. Insya. Saya pengen tanya, ibu pengen meninggal di jalan lurus apa di jalan jelek? Jalan lurus berarti meninggalnya di jalan tol. Kalau di jalan jelek tuh disangi yang gugurusukan. Artinya pengen meninggal husnul khotimah. Ini salah satunya. Kalau kita tidak punya kekuatan ahli istighfar, ahli tobat, malas duduk begini, panas ngelekep. Betul tidak? Enggak bawa kipas, kardus aqua disobekin. Amin ya robbal. Gerah awaknya. Berarti yang hadir di sini bukan sembarangan. Berarti Ustadz Heru ngajak begini biar kita eling sama Allah, biar kita eling sama Rasulullah. Berarti yang hadir pagi ini orang lain jalan-jalan, orang lain ke pantai, orang lain ke gunung, orang lain refreshing, orang lain penyegaran, orang lain sibuk. Tapi ibu bisa hadir di Muludan. Berarti ini gak sembarangan. Yang hadir adalah orang semua. Alhamdulillah. Kalau setan masa juga kabur, gak kuat lihatnya. Berarti Ustadz Heru ngajak benar. Yang hadir ini berarti diberikan kekuatan istighfar. Disamper mata tetangga.
Yuk muludan yuk ke rumah Ustaz Heru. Apa dia bilang? Gua mau jalan-jalan ke pantai. Lu, gua mau muludan. Udah ikut aja ke pantai, gua traktir makannya. Dijawab sama ibu, urusan makan-makan di pantai masih ada waktu besok dan seterusnya. Tapi urusan muludan, mungkin saja hari ini muludan gua terakhir. Tahun depan gua udah meninggal dunia. Betul? Tidak ketemu muludan lagi. Berarti yang hadir adalah orang yang untung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti yang hadir ini orang yang berikan kemuliaan oleh Allah. Kalau tidak ahli istighfar, tidak ada ahli tobat, malas duduk begini ini, nggak kuat, panas, gerak, keringetan. Betul tidak? Yang lain mah jalan-jalan. Kenapa? Punya duit, habis gajian, piknik kemana-mana. Gua mau muludan aja, biarin jalan-jalan mah. Nah ini berarti yang hadirkan ciri-ciri orang yang kurang duit semua. Alhamdulillah. Kalau punya duit mah nggak ada di mari dia. Jangan banyak omong lo kiai ya. Gua mah kurang duit juga kuat iman. Alhamdulillah. Kurang duit tapi kuat iman. Orang banyak duit ada juga yang tidak kuat iman. Yang bagus mah banyak duit kuat iman. Betul tidak? Makanya udah hidup susah, sholat kagak, ngaji kagak, hidup kayak orang kaya, petantang belangsak, hidup begitu. Betul? Kumpul kita di sini, mudah-mudahan masuk ke dalam golongan orang yang liman tabah. Tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh kiai, dosa gua mah banyak banget. Allah dan Rasulnya memberikan jaminan. Siapa yang tobat, matahari masih terbit di timur, masih terbenam di barat, masih terbit di wetan, masih surut di kulon, mantaba qabla an tatlu as-samsu min maghribiha taballahu alaih, maka Allah akan mengampuni salah dan dosa kita semua. Amin. Selama napas belum sampai ke tenggorokan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sungguh Allah bakal ngahampura salah dosa kita semua. Amin ya robbal. Makanya yang orang rajin ngaji, rajin mulu dan rajin tobat mah jarang ngomongin orang, apalagi ngomongin lakinya. Nggak pernah ngomongin laki. Kayak orang Sangiang udah nggak pernah ngomongin laki. Alhamdulillah, nggak pernah sekali-kali aja. Ini mah yang hadir potongan ahli-ahli Quran semua. Walisanun fasihah, baca Qurannya udah pase-pase. Amin. Udah kudu nggak kudu dites lagi. Ini mah udah wah, urusan Quran udah di luar kepala dia semua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Tuh jarang ngomongin. Makanya yang ahli istighfar mah beritu berangkat dari rumah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini saya emang beten-beten gak ada yang Allah aja. Mentang-mentang bukan kori. Tadi magiran kori kenceng Allahnya. Coba ulangi lagi. Allah po ya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Rada kepaksa itu kayaknya itu keluarnya juga itu. Udah lumayan itu juga udah. Alhamdulillah. Ciri orang yang beriman mah berangkatnya berdirinya saja Allah, duduknya Allah, mau berbaringnya saja Allah. Percis kayak orang Sangiang gede, ibu-ibunya nggak pernah lepas dari jalan-jalan naik odong-odong Allah, Allah, Allah. Duduk di odong-odong Allah, Allah. Nyampe ke rumah istirahat Allah, Allah. Sewaktu-waktu mah begitu naik odong-odong, temennya ngajakin tetangganya. Gua mah alhamdulillah ngaji bisa kemana-mana. Di lu mah hebat. Emang laki lu, laki gua mah dikirim sama Allah jodoh percis kayak buaya depak ya. Atau enak punya laki begitu mah. Iya, laki gua mah nggak, kalau udah janda nggak pernah nyawer di biduan, dia mah di rumah ya, cuman jarang makan duit. Enak juga sih gua lihatnya. Bangun tidur, makan, ngopi, makan, tidur lagi percis asal kenyang depak ya kayak buaya. Kata tetangganya, kalau gua mah punya laki gitu gua cekek lah lama-lama. Gua juga tahu pulang ngebesan mah beli racun babi kali, mulai pelacurnya ngomong. Yang satu lagi mah beda karena rajin ngaji. Alhamdulillah, gua mah dikasih suami sama Allah, sayang banget. Jodoh gua hebat jasa, sayang sama bini, sayang sama anak, sama orang tua, sama mertua. Kasih sayangnya masya Allah. Nyari duitnya demi istri, berangkat pagi pulang malam. Kadang-kala nyari duitnya berangkat gelap pulang gelap. Gak pernah ketemu tetangga. Laki gua mah nyari duitnya percis kayak anjing air. Lakinya tetangganya nanya, emang laki lu kerja apa? Nyetrum belut roh dia. Alhamdulillah. Atuh nyetrum belut juga sekilo 70.000. Dapat 10 kilo udah tajiru 700.000. Karyawan pabrik mah kalah mah yang nyetrum belut. Betul tidak? Menang keren doang kerja di pabrik. Betul?
Laki kita nyetrum belut dapat 10 kilo 700.000. Kalau kali sebulan kali 700.000 udah berapa gaji laki kita? Amin ya robbal. Makanya bininya yang rajin ngaji mah selalu ngedoain, mudah-mudahan laki gua minggu bestana dapat belutnya 2 karung. Bener biasa pulang malam, ini mah masih sore udah pulang. Waalaikumsalam. Bang, banyak amat ini sampai 2 karung ular piton tolol. Daripada ngebunuh gua setrum sekalian lah. Nggak ada yang rugi, ular juga laku. Betul tidak? Allah itu menurunkan karunia nikmat kepada kita nggak bakal terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Dan Allah memberikan nikmat kepada kita tidak akan pernah terhitung. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat panjang, nggak bakal kebayar. Makanya orang yang sudah muludan itu harus dijaga biar beres muludannya masuk ke dalam golongan Allah. Mana golongan Allah? Ala inna hizballahi humul muflihun. Golongan Allah yang untung di dunia, untung di akhirat. Yang mana? Ketika dikasih nikmat imma syakiron, syukur. Allah pasti bakal tambah. La in syakartum la azidannakum. Setiap ditambah sama Allah, hidup juga tenang kalau duit banyak mah. Betul? Ngelihat laki juga demen kalau duit nggak pernah kurang mah. Coba duit kurang, lihat laki pengen nyekek bawaannya. Jangankan duduk di bangku, duduk di pos ronda bila perlu ditibanin lah kita. Betul Pak? Karena dunia ini kejam, dunia ini keras, dunia ini perlu tantangan. Ibu miskin tinggal disangyang dihina tidak? Ibu susah disangyang diledek tidak? Anak gak punya ilmu ketinggalan enggak? Ketinggalan. Hari gini kita susah dihina. Hari gini kita miskin diledek, minjem sama tetangga diuntangin kagak diomongin, apa tidak sakit hati? Iya, sakit hatinya boleh, tapi jangan dendam. Anak kita masukin pesantren Waimah pendidikan biar ngangkat derajat kita semuanya. Alhamdulillah. Besok ibu bakal disenengin sama anak-anaknya. Kalau anaknya bakal bener, jangan bikin anak melolo. Karena Allah akan minta pertanggungjawaban. Konsep bikin anak itu 6 cukup. Imamnya Quran, panutannya Rasul, kunci surganya sholat, akhlak pakaiannya, rezeki halal barokah, sayang sama ibu sama bapak. 6. Kalau emang itu ada semua, bikin anak gak usah tanggung-tanggung. 17. Alhamdulillah. Tuh kirain saya gak ada orang di dalam. Atau gak ada orang juga penuh ini. 17 bikin anak kalau sukses. 17 mau bulan Sa'ban, mau Ramadan, mersen saring 1 juta. 17 anak 17 juta bikin gegetas keurugan sangiang. Kata lakinya, tau begitu mah bikin 40 gua mau begini. Mau puasa pegang duit 40 juta, tenang Ramadan. Alhamdulillah. Tinggal ibu ngomong dewek enak, perabot kita sember. Punya anak 4 juga kentut melulu sekarang. Naik ke motor prot, turun di motor prot. Masuk ke dapur prot. Laki juga gak ngalem, apa ngomong ini? Kenal pot malu udah dibobok kali bobo-robotan. Segitu. Apalagi anak 17. Betul tidak Pok? Kalau anak kita maju semua senang kagak? Senang. Udah gua susah, bapak lu susah, lu mah harus jadi bunga surga. Begitu. Makanya anterin anak kita yang laki, yang perempuan, sekolah nggak kemodalin, udah pesantren saja. Ambil jurumiyah nahwu sorok tafsir gagahin. Sekolah sambil pesantren bagus, pesantren saja hebat. Sekolah saja tidak pesantren, jangan. Yang pesantren saja repot, apalagi kagak pesantren. Betul? Karena dunia ini kejam Bu. Nah berarti kekejaman itu sedang kita lawan hari ini dengan apa? Wa amana. Orang yang sudah istighfar, orang yang sudah ahli tobat pasti punya kuat iman. Iman itu tidak bisa dibeli oleh harta. Keyakinan itu mahal harganya. Maka ketika kita duduk di sini, semuanya sadar banyak salah dan dosa, pengen dapat ampunan Allah Subhanahu. Keluar bibir kita sambil istighfar, astagfirullah rabbal astagfirullah minal. Sekali lagi, astagfirullah rabbal astagfirullah minal. Ibu duduk di sini karena punya iman. Orang kalau nggak punya iman duduk di majelis taklim itu panas, nggak betah lama-lama, bawaannya pengen balik aja. Berarti yang duduk ini betah adalah orang yang wa amanah. Makanya kalau acara belum doa nggak bakal balik. Kenapa? Karena punya iman. Padahal mah pantatnya udah gatel pengen balik. Bertahan dia karena malu. Berarti malu bagian daripada iman. Alhamdulillah.
Hebat ini yang hadir, angkat jempol. Orang lain jalan-jalan healing, ibu di sini. Orang lain jalan-jalan ke tempat ramai, ibu di sini. Wa amana, ada kekuatan iman. Kalau kekuatan iman itu sudah ada, berarti kita selalu ingin berbuat wa amilan sholihan, selalu ingin berbuat amal soleh. Ustadz Heru mau ngadain muludan, tangan langsung ke kantong. Ini Ustadz Heru, saya sedekahnya hamba Allah dalam kurung Rodiah. Alhamdulillah. Keluarin tangannya, wa amilan solihan. Di alam barja nggak ada yang nulungin kita kecuali wayabko amaluhu, amal kekal yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia ini. Inza Allah. Terus ini nih ngomong, nggak capek, nggak bakal balik sampai jam berapa? Yang gila lepas kalian berjam 12 ya. Luar biasa. Lalu apa hikmahnya biar kita muludan ini bisa mengamalkan, dapat syafaat Kangjeng Rasul? Yang pertama, hidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam keluarga. Gampang di luar mah, di rumah dulu. Ibu sama suami, suami sama ibu, ibu sama suami sama anak. Contohin sunnah-sunnah Kangjeng Nabi. Inza, ibu sama suami minta maaf 1 kali 24 jam. Karena ridho suami tergantung ridho Allah. Kalau suami ridho, Allah ridho. Saya tanya, ibu suka minta maaf sama suami mau tidur? Innalillahi. Terus minta maafnya berapa hari sekali? Astagfirullah. Idul Fitri doang. Itu juga sambil megang pisau kali. Lakinya masih di masjid, dia udah motongin ketupat, begitu balik, hei hampurah kita nih. Masya. Kata lakinya masuk lebaran udah ngotot ayah bapaknya. Lihat di rumah RT, ibu pernah lihat di rumah RT? Di rumah RT ada kaleng tulisan tamu harap lapor 1 kali 24 jam. Segitu perkara dunia. Mau ngontrak orang Lampung janda muda, RT sibuk ngedata janda. Betul tidak? Itu urusan dunia. Ibu minta maaf sama suami itu urusan akhirat. Betul-betul tuh gua ngomong. Kedengeran tidak itu ngomong? Sampai nonton bool sih gua. Berarti kalau sudah urusan akhirat, urusannya kolbu, urusannya iman, urusannya keyakinan. Keyakinan itu nggak bisa dibeli oleh duit. Makanya berarti ibu yang hadir pagi ini lalu meminta maaf sambil membaca sholawat, menyebut nama Rasul, maka itulah berarti ibu termasuk orang yang ikhlas. Saya tanya, ikhlas punya suami sekarang? Punya suami tukang ojek ikhlas? Punya suami tukang sayur ikhlas? Punya suami kerjanya seketemunya ikhlas? Alhamdulillah, berarti ngajinya dipakai. Suka diurutin sebelum minta diurut? Innalillah. Suka minta maaf sebelum tidur? Mulai ini besok mulu dan praktekin. Hari Jumat saja. Al-Jum'atu wal Jum'atu kifarat sayyidul ayam. Jumat ke Jumat kifarat dosa ibu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau suami ibu ridho. Tiap hari nggak bisa, udah 1 minggu 1 kali hari Jumat. Besok hari Jumat sediain bangku buat duduk suami tercinta. Ibu di rumah sudah sholat johor, sudah wangi-wangian, sudah pakai segala macam. Jangan pakai kerudung, minta maaf laki mah. Buka kerudungnya biar laki tahu kalau rambut kita habis keramas. Alhamdulillah. Berarti kalau habis keramas rambut kita wangi. Jangan dibalik. Wajib untuk suami, haram untuk orang lain. Kan kita terbalik. Ngaji Senin sampai Minggu mulu dan tiap tahun lelaguan kagak pernah berubah. Coba lihat mau kondangan pakai sehari ini beli baju juga yang suspek sampai susah napas kekencengan. Kayak kue leput kayak ketali dan marah ketong-tong. Pasar kaget, pasar malam diborong beli BH yang anti moncor. Udah tahu badan kayak tempayan beli BH nomor S atau kegencet. Maaf yang gemuk yang kesinggung ya. Padahal mah badan mendingan gemuk, nandain laki kita berarti sayang sama kita, berkah. Alhamdulillah. Waduh, barang punya laki sekarang badannya gemuk sampai nggak muat baju. Bajunya juga jarang baju yang keren, dia mau baju daster aja. 100.000 juga kebeli 3 enak baju daster mah, lubang anginnya banyak kiri kanan. Alhamdulillah. Jangan maksain. Ini mah waduh, maksain pengen kelihatan cantik sama orang lain sampai napas susah pakai baju kencang luar biasa. Dia tidur sama laki. Allahu Akbar, jangankan baju wangi, tali BH putus sebelah. Kata lakinya, gantung diri gua di kutang lu rasanya. Yang satu rada bagusan peniti 13 biji itu kayak material kawat melulu. Kiri kanan kawat, sono kawat. Ini gua nyabak kawat melulu di awak lu. Naudzubillah ini. Jangan tertawa, pikirin. Piran kondangan mah lipen setip sampai 9 lapis sampai kayak bunglon ngeberanyai.
Wardah 9 lapis, keramas hand and shoulder, ketek pakai Rexona, mau kondangan doang. Jajal tidur sama laki kayak malampir lepas, bibir pecah-pecah. Kata lakinya, nggak jadi nyium, gua takut nyocok di bibir lu. Kemarin mah cakep jasa dan tidur sama laki, serem dilihatnya. Rambut nggak pernah keramas, dicabak tetombe sampai ngebulur. Udah gitu muka hitam kagak pakai bedak lagi, bulu ketek udah panjang bule. Tidur di kamar lampu dimatiin, yang kelihatan gigi dia doang. Laki masuk kamar sampai istighfar, astagfirullah. Lakinya keluar kamar lagi langsung ngomong, aduh Gusti ya Allah salah beli ini gua dulu rasanya. Nah gue bilang makanya jangan salahin lakinya. Kalau laki kegonda janda muda di luar, berarti disusu di rumah udah gak keurus. Betul tidak? Urusin yang benar, semua wajib untuk suami, haram untuk orang lain. Mulai sekarang coba besok pakai nih, keramas, Jumat, sholat, beres, johor, sambut laki-laki kita. Sebentar lagi lakiku bakal datang. Suem, aku akan amparkan tanganku mohon ampunanmu. Emang ada yang lakinya Suem? Emang Suem di mana aja ada, heran gitu. Kata bininya Suem, aku akan ulurkan tanganku. Allah tidak akan pernah ridho kalau kamu suamiku tercinta sebagai sultan di rumah tanggaku, engkau tidak ridho kepadaku, maka Allah tidak akan meridhoi surganya untuk diriku. Berarti muludahnya dipakai. Alhamdulillah. Ternyata Sueb keluar dari masjid jantungnya langsung ngedeg-deg. Ada apa ya kok jantung gua ngedeg-deg ayah ini? Nggak taunya bininya di rumah sedang berdoa dengan bahasa yang indah. Begitu datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bang Sueb. Ada orang sangiang nyium tangan laki bolak-balik hari Jumat. Lah berak di helm. Mana ada ya sosok horor. Ada kagak? Anak-anak kecil sekarang asal kiai datang nyium tangan bolak-balik. Asal kiai penceramah datang nyium tangan bolak-balik. Siapa yang ngajarin? Ustadz Heru gurunya. Tapi emak bapaknya nggak pernah ngajarin. Makanya saya sekarang kalau turun di mobil, anak-anak lari ngejar saya. Nggak pernah dibalikin, saya mah dibalikin sendiri. Daripada gua jatuh, gua kesempar sama lu. Kadang-kadang anak kecil mah udah seselaman muter lagi, seselamangan dia lagi. Orangnya mah dia juga itu. Itu hebatnya anak sekarang. Berarti gurunya ngajarin ke arah yang lebih baik. Tapi emak bapaknya nggak pernah tuh minta maaf sama suami hari Jumat cium tangan bolak-balik. Mudah-mudahan Jumat besok cium tangan lakinya bolak-balik. Jumat depan Sueb nggak dibalikin, tangannya ngebalik sendiri. Kata Deji loncer sekarang mah tangannya. Alhamdulillah. Berarti muludahnya berhasil. Amin ya Rabbal. Coba itu. Lalu minta maaf sama suami yang dapat ridha Allah. Tangan ibu taruh di pangkuan suami, muka ibu susupin ke pangkuan suami. Suka begitu? Pengantin baru doang. Lagi pengantin baru mah, wow, makan juga pengennya bareng-bareng aja. Bang Suem, makan sama-sama yuk, aku kangen deh lihat ceplak bibir kamu. Kata Suem, segini bibir gua nggak seksi-seksi banget, tapi istri gua begitu sayang. Apa kata dia? Nggak ada pilihan Suem, cuman ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Sueb laki yang biasanya keras pemarah. Kalau istrinya berakhlak, apa Sueb ngomongnya? Makasih mama atas pujianmu luar biasa. Kamu ngaji luar biasa. Besok kamu berangkat ya ke pasar Sepatan, beli yang kuning-kuning 1/2 kilo. Alhamdulillah. Beli emas bang, beli kunyit luar biasa. Alhamdulillah. Sederhana ngomongnya. Masya Allah. Kata Sueb, mama terima kasih. Ini apa? Itu nasi Sueb. Oh luar biasa. Kok ini diambilnya sangat susah ya? Iya itu boleh ngakel aku Sueb. Aku goyang kiri kanan sampai pegel loh tangan aku Sueb. Demi suamiku tercinta. Alhamdulillah. Ini di samping nasi apa mah? Itu sayur asam Sueb. Oh kok sayurnya jalan-jalan tangkil Sueb. Luar biasa. Padahal udah tahu. Itu Dulu mah makan juga ditemenin, diliatin sama istri, dilayanin, diimbrakin. Dulu jajal. Sekarang suami pengen makan, kira-kira diimbrakin apa disuruh ke kosmos? Mana kosmos. Buta kali mata dewe. Kata lakinya, waduh sekarang mah kebuta keluar luar biasa. Dulu mah nggak ada buta tuh, yang ada cinta dan kasih sayang, betul? Masya Allah, dulu mah waktu baru yang jelek-jelek diumpetin, yang bagus-bagus dikeluarin. Kenapa? Biar suami sayang ngasih duit. Betul tidak?
Sama kita juga sekarang ngadain muludan biar Rasul sayang sama kita. Yang baik-baik kita adain muludan, rajaban, tahlilan, marhaba, syukuran, apa saja. Selalu bersyukur kepada Allah. Berarti menghidupkan sunnah Nabi. Jangan ditinggalin. Coba sekarang nih sama suami, yang jelek-jelek umpetin, jangan ditongolin, yang bagus keluarin. Itu dulu doang. Dulu waktu pengantin baru mau kentut juga malu depan laki, sampai digencet ke bangku. Saking malunya. Kata dia mah digencet kagak kedengeran, gak taunya digencet kentut keluarnya tuh tambah bagus. Dia berirama, dia titik. Tinggal suaminya nyariin, mama itu suara apa sih? Kata istrinya, jangan dicari bang, itu apa, cecurut keinjak kaki. Coba kayak orang bener, padahal kentut itu luar biasa. Jajal sekarang, laki lagi ngopi, laki sarapan pagi, laki lagi makan uduk, ibu pengen kentut, ditahan apa dilepas itu kentut. Buset, digibri gak barok-roknya brot masuk. Kata lakinya, mabok gua. Udah gak perlu pakai corona, mah kentut aja diimpus gua 3 botol raganya. Udah beda aja. Yang ngajinya mah seminggu gak pre-pre, muludannya mah hadir kemana-mana, tapi kesininya ahlak tambah tua memarahan. Waktu pengantin baru, waktu baru-baru dibonceng juga megang pinggang, ngegejolok sedikit juga, mama hati-hati atoh, lagi baru. Jajal sekarang laki ngomong, pepegangan lu ke pinggang takut jatuh, gerah udah tua lah, pepegangan tuh coba. Lakinya mah kasihan, dia malah marahan dia. Giliran ada polisi tidur ditabak baju, ayo bini dewek matiin. Ini gak ada beresnya. Berarti bukan ngebeneran ini kesininya. Coba benerin Rodia, Hodijah, Amzani, Romlah. Perbaiki sama kita semua. Amin ya Allah ya Robbal. Tuh berarti kalau sunnah Nabi sudah dihidupin. Iya Ustaz Heru, sekarang mas saya pengennya syukuran kepada Allah di sisa umur deket ke mati jauh ke hidup. Sekarang mas saya apa aja pengen selamatan. Anak ada jodohnya, anak dikhitan, rumah kebikin, mobil kebeli, motor kebeli. Syukuran. Panggil Ustaz Heru, Pak Ustaz, saya mau ini kan, Pak Ustaz tahu rumah saya kan bilik sepotong. Oh iya, sekarang udah dibenerin Pak Ustaz, udah naik batu, rencananya hari Minggu mau naikin kuda-kuda Pak Ustaz. Kata Ustaz Heru, terus hubungannya sama saya apa Pak? Nah Pak Ustaz besok ke rumah saya, ngapain? Baca doa di atas kuda-kuda. Ini aku mati pokoknya sosor-sosoran itu. Udah pokoknya supaya ngirim di atas kuda-kuda ya pokoknya. Ustadz sediain permadani, sediain teh manis, beliin rokok, doain baiti jannati. Rumahnya akan penuh dengan indahnya surga Allah subhanahu. Dapat sebulan datang lagi aja. Assalamualaikum Pak Ustadz Heru, Info datang lagi aja. Ini ada apa lagi? Pak Ustadz sekarang mas saya pengennya ngeriung aja bawaannya. Ini apa lagi? Rencananya saya besok mau peresmian WC Pak Ustadz. Di WC siapa? Ya WC saya Pak Ustadz. Emang WC-nya yang lama itu kehilingan kebo, keinjak ngejebros Pak Ustadz. Ini WC-nya baru Pak Ustadz. Udah diberakin atau belum Pak Ustadz? Ntar Pak Ustadz ngeriungnya di depan WC. Ini. Ntar beres ngeriung kita makan-makan baru saya berak Pak Ustadz. Rapi amat ini mau WC aja ngeriung segala. Alhamdulillah. Berarti bersyukur kepada Allah subhanahu. Imma syakiran la ing syakartum la azidanakum, Allah tambah. Tapi sebaliknya ketika dikasih nikmat tidak syukur, wa imma kafuran, dia kufur atas nikmat Allah, maka inna adzabila sadid, ajab Allah teramat pedih. Masuknya kemana? Ashabul mas'amah, golongan sebelah kiri adalah golongan-golongan yang tidak mendapat ridho Allah. Siapa? Wa fariqun fis sa'ir, masuk ke dalam golongan neraka Allah subhanahu. Kita mah pengen masuk ke dalam golongan kanan, ashabul maimana, fariqun fil jannah, bagiannya surga Allah subhanahu. Udah beres mulu dan saya titip po, bu, beres mulu dan saya titip. Jangan pengen di alam, orang yang udah mulu dan ini hidup pengen di alam, capek hidup pengen di alam mah. Hidup pengen dipuja mah tersiksa. Hidup mah jalani apa adanya aja mengharap ridho Allah. Jadi apapun kalau pengen di alam capek. Betul tidak? Rumah jelek, mau rubuh doyong, pengen di alam, hajatan manggil lenong. Habis hajat ketiban rumah, suai kagak. Dibawa ke rumah sakit, diimpus 3 botol, hidup kagak mati. Innalillahi wa inna ilaihi. Mending manggil pengajian, panggil Ustadz Heru, baca Quran, tahlilan, marhaba, zikir, berjanji, qasidah, udah jangan pengen di alam. Gue mah hajatan mau begini aja. Kalau pengen masuk ke dalam golongan Allah humul muflihun, mulai sekarang 2023 silakan hajatan semua. Jangan Sabtu Minggu hajatannya, repot undangannya kebanyakan. Kalau bisa atur hajatnya tiap hari kalau bisa.
Senin siapa, Selasa siapa, ayo se-RT hajatan semua. Hajatannya aja pakai hiburan dan pakai dangdut, pakai kiai aja, pakai ceramah aja. Kalau bisa yang ceramahnya saya aja. Udah saya nggak balik-balik nginep di sini Ustaz Heru ya. Undang saya jauh, guru kita sama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ngajak kebagusan, nyegah kemungkaran. Kadang-kadang kita terbalik nih, yang jauh disanjung-sanjung, yang dekat dilewat-lewat. Betul tidak? Kalau saya mau kesini diundang sekali doang, Muludan Raja Bandung. Tapi guru kita tiap hari yang ngajarin Quran anak-anak kita dari alif sampai lam alif hamdabiyah sampai bisa baca Quran, yang jauh apa yang dekat? Yang dekat. Ada yang meninggal hari pertama sampai malam ke-7 matang pulung ngeratus ngahol, yang mimpin tahlil, yang jauh apa yang dekat? Yang dekat. Terawih 29 malam sampai soak suaranya, yang jadi imam, yang jauh apa yang dekat? Yang dekat. Jangan bedain. Giliran yang jauh, wow, 15 juta dibayar. Beda artis doang 20 juta. Atau mending ngundang gua 20 juta, 20 hari gua bolak-balik kemari. Alhamdulillah. Ceramahnya 20 menit 20 juta dibayar aja itu orang saya. Giliran ustadznya yang ngajarin ngaji jamiahan sampai bertahun-tahun. Ada orang sini yang setahun sekali ke rumah Ustaz Heru, bulan Sa'ban sama Ramadan seminggu lagi pada datang. Ustadz, ini kita bawa beras jamaah patungan ada 2 karung. Waduh, kata Ustaz Heru, "Po, saya mah ngajarin ngaji karena Allah, nggak ngarep-ngarep begini. Tapi udah datang ke rumah saya masih dibawa balik lagi, Po. Masukin ke dapur saya berasnya." Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, ada yang sedekah bawa beras 2 karung ke rumah Ustaz Heru, berak di helm gak bakal ketemu. Betul tidak? Coba kalau di atas beras taruhin kacang tanah 2 bal. Alhamdulillah. Kata Ustaz Heru, "Po, ini apa?" "Itu kacang Pak Ustaz." "Banyak amat." "Ya, kacang tanah. Takut bini Pak Ustaz mau bikin kue kacang nyelap apa nanti bulan puasa. Kan bini Ustaz demen bikin kue kacang-kacangan." Kata Ustaz Heru, "Mabok kacang gua rasanya." "Itu di atas kacang apa, Po?" "Itu susu Pak Ustaz. Sengaja saya bawa susu di atas, kacang di bawah Pak Ustaz." Alhamdulillah. Jangan curiga dulu denger saya bawaannya. Maksudnya susu Indomie Rodia. Udah curiga aja. Ustaz Heru nanya, "Itu di atas kacang apa susu Pak Ustaz?" "Sengaja itu susu saya ditaruh di atas, kacang di bawah. Biar kacang jangan jalan-jalan. Kalau kau gencet susu mapan dia hidup tenang." Alhamdulillah. Kata Ustaz Heru, "Main trek gua mabok susu rasanya." Orang susu di rumah juga 2 nggak kelar-kelar, ditambah lagi 30 kaleng. Alhamdulillah. Mencret rasanya ini. Itu di atas susu, itu kain BHS Pak Ustadz 1. Itu di amplop, duit Pak Ustadz belaga ayah. Berapa Pak? Enggak gede. Kita ngumpulin Pak Ustadz setahun sekali jamaah pengajian 5 juta. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu? Coba 5 juta guru kita setahun sekali. Artis diundang 20 juta cuma 20 menit. Lu bandingin sama ibu, berapa persentasenya hilang? Betul tidak? Ini hati-hati. Makanya siapapun yang jadi bidang apapun, apalagi jadi ustadz, fitnahnya lebih banyak. Nama makin terkenal, bendera makin berkibar, fitnahnya juga makin banyak. Nih kayak saya, kalau diundang, "Pak Ustadz kalau ceramah ke daerah Sukabumi berapa ongkosnya? Ke Lampung berapa ongkosnya?" Saya jawab, "Yang penting saya sehat, panjang umur, saya bisa datang ke rumah Pak Ustadz." Cukup jawabannya. "Pak Ustadz, punya nomor rekening gak? Saya mau transfer buat ongkos Pak Ustadz." "Alhamdulillah, kalau rekening bank gak ada, kalau rekening listrik ada." Kan nyambung. Jadi gua kan gak punya utang, mau datang mau kagak, kalau gua mati bini gua gak tahu gua punya utang sama panitia. Betul tidak? Wow, ini mah belum ceramah udah minta 15 juta. Cekek habak Ustadz begitu, Bu. Ustadz kita yang lebih mulia yang di sini, betul tidak? Bukan saya melarang ustadz-ustadz yang jauh. Caranya kalau baik-baik bagus. Ini belum apa-apa udah minta. Ke daerah situ 15 juta, daerah sono 20 juta. Kalau nggak ke situ saya nggak datang. Ibu bayangin, habis Muludan ibu ngejual motor ini satu. Bukan bicara tidak ikhlasnya, tapi caranya yang kurang baik. Makanya semakin terkenal, bendera semakin berkibar, fitnah pun semakin besar. Betul, Bu? Rizki sudah diatur sama Allah. Yang kecil dari Allah, yang gede dari Allah. Nih ibu-ibu hadir di sini semuanya karena iman. Kalau saya bukan karena iman, karena saya yakin pulang bakal diongkosin. Betul tidak? Jujur ngapain bohong. Cuman urusan gede kecilnya urusan Ustaz Heru sama Allah. Betul tidak? Kecil yang penting ikhlas, gede apalagi. Betul? Ini nitip nih semua nih. Orang yang kalau sudah terkenal itu fitnahnya gede, banyak. Tantangan itu banyak. Saya kalau mau begitu rumah saya udah lantai 7, Bu.
Udah lantai 7. Hari ini saja yang undang berapa? 6 orang yang undang saya. Saya tolak semua. Karena saya cuma satu tempat dalam satu acara. Tidak pernah 2 tempat. Karena kenapa? Pengen silaturahmi, pengen ngobrol lama, pengen bincang-bincang sama guru setempat. Makanya saya tolakin tuh yang 5. Kenapa saya tolak? Karena yang 5 panggilan tak terjawab. Itu mah mertua saya. Urusannya gimana, beres acara saja. Jadi gak ada yang sulit bagi Allah. Semakin kita bersyukur, Allah tambah. Kalau urusan kecil besar, itu mah rata-rata namanya juga kehidupan dunia. Karena di dunia kita sedang mengembara, sedang mencari tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Semua sama doanya. Robbana atina fid dunya wa fil akhirati. Di dunia pengen baik, di akhirat pengen. Kalau di dunia caranya baik, di akhirat juga bakal baik. Kalau di dunia caranya buruk, di akhirat juga bakal ketemu buruk. Itu udah pasti terjadi di antara kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya dengan cara yang baik-baik. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Hidupin sunnah Nabi, anak kita masukin pesantren agar mengangkat derajat kita semua. Insya Allah. Terus ini ngomong, nggak panas, nggak gerah. Gegebek terus ya, jangan bergahai terus sampai selesai acara ini. Yang kedua, apa yang kedua agar kita cepat dapat mudah syafaat? Qiraatil Quran, banyak-banyak baca Quran. Terutama yang udah umur 62 tahun. Karena umur 62 tahun itu udah dekat ke umur Nabi 63 tahun. Yang hari ini umur 62 tahun, kalau ngikutin umur Kangjeng Rasul, berarti tahun depan mati. Yang umurnya hari ini 62 tahun 11 bulan, berarti bulan Desember. Berarti nggak ikutan tahun baru Happy New Year 2023. Nggak niup lilin lagi, nggak niup apa lagi, nggak niup kembang api lagi, nggak bakar petasan lagi. Allah kasih kesempatan sekarang. Yang umurnya hari ini 62 tahun 11 bulan 28 hari, berarti tinggal sisa 1 hari besok. Apa itu bisa terjadi? Bagi Allah kuasa. Mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah. Jangan sampai ruh dicabut dari kaki, dari tangan, dari telinga, dari mata. Emang ada ruh yang dicabut dari kaki? Emang ada ruh yang dicabut dari mata? Kalau ada yang meninggal kakinya bengkok, tangannya bengkok, matanya melotot, lidahnya menjulur, itu menandakan orang meninggal dalam kejelekan. Naudzubillah min. Yang meninggal bagus itu yang bagaimana? Yang air matanya berlinang, keringat bercucuran, badannya lemes, bibirnya tersenyum. Karena ruh keluar dari bibirnya diantarkan dengan kalimat La ilaha illallah. Karena bibirnya sering dilatih ibadah. Amin ya robbal. Karena bibirnya sering dilatih baca Quran. Terus gua gimana, kiai juga udah tua. Udah nenek mah sekarang banyakin baca kulhu. Nenek ngaji nggak di majelis taklim? Malu, kiai udah tua mengaji. Malu kenapa? Ya itu sekarang masalah ngaji bacanya baca Yasin. Pan nenek mah nggak bisa baca Yasin. Malunya sama Ustadz Heru. Malunya sama jamaah yang lain. Malu itu sama Allah, bukan sama Ustadz Heru, bukan sama jamaah. Malu sama Allah. Besok munudan yang belum ngaji, bawa ke majelis taklim Ustadz Heru. Amin. Yang belum ajakin ngaji. Amin. Jangan malu. Sampai ke majelis kata Ustadz Heru, baiklah ibu-ibu, pengajian kita mulai dengan membaca surat Yasin. Buka Yasinnya, baca kulhu. Alhamdulillah. Orang lain baca Yasin, Yasin wal Qur'anil hakim. Ibu baca kulhu Allahu ahad. Pok, ini mah Yasin lu bukan kulhu. Jawab sama empok, kulhu mah di mana-mana ada. Walaupun Yasin dibuka, gua mah tetap percaya sama kulhu. Kok percaya banget kok? Orang gua bisanya kulhu doang. Alhamdulillah. Ternyata ibu demen banget tuh sama kulhu. Cinta banget sama kulhu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu yang dia cintai disebut-sebut seperti Rasul namanya disebut Sallallahu ala Muhammad. Aksiru, banyak-banyak nyebutnya. Siapa orang yang cinta kepada perkara yang dicintai Quran, qiraatil Quran, banyakin baca Quran. Tapi yang dia bisa baca kulhu, banyakin baca kulhu. Maka Rasul bakal jaminan bahwa kulhu itu bakal nolongin ke surganya Allah. Amin. Amin. Ya robbal. Nih nenek-nenek sekarang baca kulhu sebelum tidur, jangan banyak-banyak. Napas udah ngap, udah tua sama Senin Kemis, kemungkinan Senin hidup Kemis mati. Ada waktu 2 hari Selasa Rebo. Baca kulhu ma nenek sebelum tidur minimal 313 kali. Kata nenek-nenek, jadi gua besok sama kulhu sama gua. Dijamin sama Rasul, innahu baha, sungguh orang yang sangat mencintai salah satu Quran yang ada dalam Quran, surat dalam Quran yang 114 surat. Ibu cinta kepada kulhu, adkhalakal jannah, maka kulhu akan mengantarkan menuju surganya Allah. Amin ya robbal.
Amin ya robbal. Ibu tadi yang baca Quran ustazah perempuan enak enggak? Itu masuknya mahir. Ibu mahir tidak? Tidak. Kalau yang mahir pasti mahal, yang tidak mahir nggak ada yang bayar. Ibu biar nggak dibayar, dibayarnya pahala sama Allah. Betul? Itibar, udah gua bodoh, laki bodoh, anak gua mah harus mahir baca kitab, masukin pesantren. Karena yang mahir mah beda harganya. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bihi. Yang baca Qur'annya mahir, tajwidnya, tartilnya, makhraj hurufnya, bahkan Qur'an dihiasi dengan suaranya. Zainul Qur'ana bi aswatikum, suaranya bagus. Dihiasi pakai baca Qur'an. Ma'asafaratil kiramil baroroh. Ketika dia meninggal dunia, kumpul bersama malaikat yang mulia dan taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mahir akan diantarkan ke surganya Allah oleh para malaikat secara serombongan. Siapa yang tidak mahir? Macam kayak kita tidak mahir, biarin nggak dibayar juga. Yang penting dibayar pahala oleh Allah yang akan mengantarkan syafaat menuju surganya Allah. Alhamdulillah. Tuh kalau yang mahir mah kayak ustazah tadi mahal. Bismillah aja 200.000. Apalagi udah jadi kori nasional internasional. Kulhu suratnya cuma 4 ayat, dibaca sama yang mahir kori nasional bisa jadi 3 juta. Dibaca sama empoma tetap nggak ada yang bayar. Betul tidak? Nih kalau yang mahir mah baca bismillah nih, baca bismillahnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. 200.000 dia mah bismillah. Bismillah dong 200.000. Terus baca kulhu Allahu akbar 400.000. Mainin mic doang maju mundur 400.000 dia. Coba nenek-nenek main mic. Siapa yang bayar? Betul tidak? Yang mahir mah baca ayat sama, tetap mahal harganya karena udah dijamin sama Allah. Dilanjutin sama dia Allahu samad 600.000. Baru 2 ayat tuh 600.000 sama bismillah. Disambung sama dia lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 800.000. Belum selesai itu, dibolak-balik doang jadi 2,5 juta karena mahir. Alhamdulillah. Makanya kita harus iri kalau orang yang ada ilmunya berkembang. Jadi hikmah di kampung kita, rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Irian nampak anak si Anu pulang dari pesantren luar biasa, hafal Quran 30 juz, suaranya indah. Kayaknya besok gua kalau meninggal meram dibacain Quran sama anak gua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Jadiin anak yang mahir. Kalau mahir pasti mahal harganya. Inza. Ibu yang gak mahir sekarang dawam. Terus gua bacanya apa? Kiai aja gua mah gak bisa. Udah ibu baca mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Sebulan tamat. Tinggal datang ke Ustaz Heru, Ustaz tolong simak bacaan Quran saya. Ibu hatam? Iya dong aku yang hatam. Suaminya siapa? Su'eb Pak Ustaz. Bang Su'eb? Iya. Terus nanya Bang Su'eb, emang istrinya mau hataman Quran? Hataman di mana? Orang dibaca Iqra main hatam aja. Suaminya nggak syukur padahal baca alif sampai lam alif hamzaiyah itu hakikatnya Quran 30 juz yang 6.666 ayat isinya adalah dari alif sampai lam alif hamzaiyah. Atau biar bini kita rajin baca alif sampai lam alif hamzaiyah. Alhamdulillah. Berarti ada taufik hidayah wal inayah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Udah sekarang jangan banyak ngomongin tetangga. Sebelum tidur ambil wudhu, sholat isya, baca Quran, baca sholawat, istighfar. Insya nggak usah banyak-banyak nih. Baca istighfarnya 100 kali, baca la ilaha illallahnya 100 kali, baca kulhunya 100 kali, baca sholawatnya 100 kali. Baru mata terpejam. Besok nggak ada umur, insya Allah dapat syafaat dari Kangjeng Nabi besar Muhammad. Doain anak-anak kita biar jadi orang semua ya Bu ya. Kalau anak kita jadi orang kita enak gak Bu? Enak. Ibu yang sudah tua tuh yang nenek-nenek sekarang apa yang diobrolin? Ntar mah anak kita sudah rumah tangga semua, rumahnya gedong-gedong, gajinya banyak, kita tinggal aki-aki sama nenek-nenek, hidup bakalnya tenang berdua doang kata nenek-nenek aki-aki. Gak taunya sekarang dibawain cucu selos Pak. Kata dia, waduh nyebokin tai gak kelar-kelar. Dulu berapa lu, sekarang lu mersen mah jarang dicekek gua lu sama gua. Capek nggak Bu? Capek, betul tidak?
Capek. Sekarang ibu sudah tua malah dititipin cucu. Apa kata anaknya? Mak, ya saya mau berangkat ini kerja ke Penarum. Laki saya udah berangkat ini ke Cinglu. Ini jagain si Neng sama si Entong. Ini buat jajan si Neng sama si Entong. Nggak pernah kedengar buat jajan emak. Betul tidak? Betul tidak? Makanya nih yang emaknya masih ada udah sukses. Jangan sombong. Jangan bilang gua punya pangkat di pundak, mahkota di kepala, jabatan tinggi, gaji gua gede. Boleh gua. Siapa bilang? Emak bapak lu dikemanain? Betul? 2,5 jam ngeluarin kita. Rasul dilahirkan oleh Aminah radhiyallahu anha. Rasul itu manusia luar biasa. Kita mah manusia biasa. Perlu modal hidup ini. Betul? Anak pengen sukses perlu modal tidak? Pesantren perlu biaya tidak? Sekolah berjuta-juta perlu modal tidak? Karena pengen anak angkat derajat kita. Betul? Karena dijamin sama Allah, siapa orang yang anaknya ada ilmu kebenaran, maka dia hidupnya akan yarpa, diangkat derajat oleh Allah. Siapa orang yang anaknya ada ilmu kebenaran, maka hidupnya akan yanpa, memberi manfaat untuk ibu bapak dan keluarga, bahkan bangsa dan negara. Siapa orang yang anaknya ada ilmunya, maka akan menjadi yaspa, jadi penolong ibu bapaknya di pengadilan Allah. Jadi hidup kita kalau pengen manfaat, seperti Aminah radhiyallahu anha, punya anak Kangjeng Rasul 1, tapi dunia dirubah oleh Kangjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan anak kita semua manfaat, barokah, yarpa, ngangkat derajat, nolongin kita di pengadilan Allah. Amin. Bikin anak yang bagus-bagus kalau begitu ya Bu ya. Biar kita meninggalnya merem husnul khotimah. Amin. Ruhnya dicabut tidak dari kaki. Begitu dicabut ruh dari kaki, kata Ijroil, begitu mau ditarik ruhnya dari kaki, ruhnya ngomong, Ijroil jangan dicabut ruhnya dari kaki. Emang kenapa? Kaki dia mah waktu tinggal di sang yang gede, di mana majelis taklim mulu dan rajaban, selalu jalan hadir, jangan di kaki. Oh, nggak jadi ruhnya dicabut di kaki. Allah mau nyabut ruh di mana saja kuasa. Betul? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Allah Maha Kuasa. Allah yang Maha Suci dengan kerajaannya, yang punya kerajaan di langit dan di bumi punya Allah. Allah mau hancurkan alam dunia hari ini pun bisa. Nih Allah mau matikan semua nih sekarang nih. Allah bisa matikan semua. Yang kagak mati saya doang mau Ustaz Heru. Bisa. Kata nenek-nenek pinter kodek, dia mah pengen aman. Ntar gua siapa yang ngubur banyakan begini, tinggal nyewa mobil belok kok dikerok kayak empang. Bagi Allah tidak sulit, betul tidak? Tidak sulit, apalagi nyabut satu-satu, nyabut semua bagi Allah salam dunia. Allah yang punya kerajaan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita pengen ruh kita dicabut dari bibir. Pakai bibir yang benar, kalau nggak manfaat jangan banyak ngomong. Jaga sekarang sama suami, kalau minta duit juga baca sholawat yang udah ahli ngaji mah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Apa kata suaminya? Ini mah 20.000 ya, sholawatnya juga kendor. Pas hari Sabtu hari Minggu undangan banyak, sholawatnya agak kencengan karena di atas 50.000. Wah dana kata laki cepet ini mah dana urusannya. Lakinya juga paham karena ngajinya dipakai. Alhamdulillah. Besok minta maaf sama suami hari Jumat. Nanti suaminya juga akan tidak sadar karena keimanan lihat istrinya, kakinya dibawa ke majelis taklim dipakai, tangannya ayunannya jadi saksi ke majelis taklim jadi saksi, telinganya sampai majelis sami'na wa ta'na didengerin dipakai, matanya melotot dia bersyukur, ya Allah ya Rabb makasih masih di kanjang-kanjang umur, wallahu alam tahun depan saya ketemu atau tidak dengan wuludan. Berarti semua penuh dengan bersyukur, maka akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ruh keluar di bibirnya dengan keluar kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Doain anak-anak kita biar pada kuat lagi nempat di pesantrennya Bu ya. Anaknya pada pesantren yang kuat, yang sekolah mudah-mudahan diberikan kesabaran, jangan tawuran melulu, jangan jadi gangster, jangan jadi wah macam-macam sekarang mana kecil ya Bu ya. Makanya anakin pesantren, apalagi yang perempuan yang cantik-cantik taruh ke pesantren. Yang perempuan punya anak perempuan cantik harus banyak nangis Bu, karena yang diperkosa rata-rata yang cakep-cakep, yang jelek mah aman gak ada yang merkosa ya Bu ya.
Yang punya anak cantik coba ibu lihat, udah diperkosa, dibunuh, dimutilasi, dibuang ke kali Cisadane. Rugi tidak hidup itu? Rugi. Allah tidak lihat cantiknya, Allah tidak lihat hitamnya, Allah tidak lihat putihnya. Yang Allah lihat apa? Iman dan takwanya. Alhamdulillah. Walaupun anak kita nggak cantik-cantik banget, hitam manis, tapi berakhlakul karimah, hafal Quran 30 juz, maka anak kita bakal mahal harganya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Jagain anaknya bu ya, masukin pesantren Waima pendidikan, pesantren jangan yang dekat yang jauh bila perlu ya, biar nggak tahu balik sekalian. Begitu bu, anak saya 5, 4-4-nya di luar semua, nggak ada yang di rumah anak saya, 4-4-nya mondoknya semua nggak ada yang dekat di Surabaya, di Madura, sengaja biar nggak tahu balik, hilang los sebodoh amat, bikin lagi gua, ngapain di rumah rungsep ngacak-ngacak doang. Anak dikasih motor ngetrek balapan liar, siapa yang rugi? Ibu. Anak dikasih motor jadi geng motor, siapa yang rugi? Ibu. Anak dikasih HP terjadi perselingkuhan cinta, siapa yang rugi? Diperkosa, ibu. Betul tidak? Nih yang sekarang perawan, misalnya dia sebut ke pesantren, biar mas saya udah punya bebene, cinta saya begitu mendalam. Bagaimana ini mah bebene saya? Ntar bebene lu mau ada yang lain yang lebih bagus. Kalau emang jodohnya bukan dia, Allah akan siapkan jodoh lu. Alhamdulillah. Bener, begitu dia berangkat ke pesantren, bebenenya ditikain sama orang kaya, sama orang tuanya. Waduh, dia sedih nangis. Sampai dia termenung, aku titipkan dia. Sambil dia WC ngelamun. Lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, sayangilah dia, seperti ku menyayanginya. Ketamanya stres kali ini bocah. Di WC ngantrong aja ngelamun. Ketamanya sabar nok. Sekarang yang disebut-sebut bukan emaknya, si Rehan nama dia. Sebentar-bentar Rehan. Begitu solid. Apa yang ngebalik-balik bibirnya nyingkap. Emaknya mah yang capek gak diurusin, padahal yang capek emak, yang ngemodalin emak, yang nyari duit bapak. Nih yang emaknya bapaknya hidup sekarang persen. Jangan jarak ke makam wali 3 bulan bisa, emak bapaknya gak pernah disabak. Jarang ke makam wali bulan-bulan bisa, berangkatnya subuh naik bis bisa, emaknya gak pernah dipersen. Terbalik itu pot, terbalik ke emak dulu baru ke makam wali-wali Allah. Inza, nih besok datangin emaknya persen. Ini buat emak, bu ini buat bapak tumben. Ini si Rodia meresen, eling kali. Itu duit dari anaknya nggak dipakai, ditaruh di lemari, ditindih sampai samping pakai ngedepet. Kata bapaknya, itu duit dari Rodia pakai aja. Apa kata emaknya? Jangan dipakai bang. Kenapa? Kenangan terindah dari Rodia. Indah di mana? Udah ada 5 tahun mah baru ini meresen. Berarti kemarin udah lupa ingetan. Kemana-mana jalan-jalan sama bapaknya dilupain. Padahal yang bikin besar bapak dan emak kita. Alhamdulillah. Mas saya begini-begini tukang kue loh, tukang kue keliling. Baru 40 hari meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Itu masih dagang kue doang. Begitu yang tahlil kaya mulu, dan ini mah sedikit. Yang tahlil emak saya hampir 500 orang. Percis kayak tabligh akbar. Yang hadirnya saja Kori Nasional, kiai-kiai pada hadir. Tiap malam sampai 7 harinya kayak tabligh akbar. Baca Quran, Syekh Rajib, Ustadz Fauji, Bayi Haki, Kori Nasional pada tahlil. Emak saya tukang kue saja sampai hebat di tahlilinnya. Wallahu alam, saya anaknya belum tentu sehebat emak saya. Berarti emak saya tukang kue juga hebat. Ada di sini tukang kue? Tukang kue ada? Hidup tukang kue. Mudah-mudahan yang sabar jadi tukang kuenya. Nggak sedikit emaknya tukang kue, emak anaknya jadi sukses. Nggak sedikit bapaknya tukang ojek, anaknya jadi ajengan. Betul tidak? Tergantung mah bapaknya sampai nangis loh. Mau ngasih duit ongkos saja. Hati-hati kamu yang sabar. Iya mah, aku jalan mah. Iya. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Itu anaknya mau berangkat ke pesantren siapa? 50.000 cukup gak lu sabar. Nangis rumahnya. Padahal dagang kue doang. Emaknya dagang kue sampai lu gak usah nyarap, udah makan kue emas semua habisin sama lu. Entar emak gak dapet duit, biarin Marido daripada lu ngutang di warung orang. Coba sampai sejauh itu lu emaknya nangis-nangis. Betul? Sekarang anaknya sukses, Masya Allah, emaknya bahagia. Anak saya sekarang dulu pakai kain satu, baju satu, peci satu, duit juga 50.000. Baju juga kalau nggak robek mah nggak salin-salin. Bajunya juga jarang dijemur, bajunya cuma satu. Dicuci, diperas, dipakai, dicuci, diperas, dipakai. Itu bajunya sampai tipis. Saking tipisnya susah diceritain.
Bajunya antara sobek dan tidak sobek, tapi benangnya nyambung. Kalau dirajik namanya menyenye. Kalau di Sangiang apa namanya kok? Sama menyenye juga. Dasar saudaranya. Sampai menyenye bajunya. Begitu jadi ustadz, jadi kiai, anaknya sekarang lihat, oh anak gua udah dimulain orang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ustadz sehat. Lihat bajunya yang udah jadi kiai, ada ilmunya, nggak ada yang jelek bajunya, rata-rata Al-Haromen, belinya di Mekah, di Madinah. Alhamdulillah. Paling rendah bajunya Almia Atra, serendah-rendahnya jadi ustadz bajunya Jasko yang kantongnya 4, khusus buat nyolatin yang meninggal. Karena Ustadz Heru pengen ngebuktiin ilmu sama dia. Kata gurunya, besok ilmu lu bakal ngangkat derajat lu. Di pondok, di pesantren lu dihina, nggak berharga. Tapi besok suara lu akan mahar. Jangankan suara lu, batuk lu udah jadi kiai mah dihargai. Belum rihaknya, luar biasa. Alhamdulillah. Berkah. Sekarang coba lihat, nyolatin kantong bajunya 4, beda. Yang lain mah nyolatin amplopnya 1, Ustadz Heru mah 4. Ustadz Heru ini untuk genteng majelis, ini untuk keramik majelis, ini sholat hadiah emas saya bel, ini sholat hadiah bapak saya bel. Pulang nyolatin sampai doyong lu bawa amplop. Itu baru nyolatin doang. Pulang nyolatin digantung bajunya, dia bersyukur terserah mak gua nggak salah. Ternyata bapak saya nggak salah. Dulu kata emak bapak saya, ketika ilmu ada di badan lu, maka bakal angkat derajat lu. Ngaji lu yang bener tong, besok akan mengangkat derajat lu. Hari ini bener, Allah buktikan 4 dapat amplop. 1 amplop 250 kali 4 udah 1 juta. Segitu yang mati 1. Kalau sehari yang mati 3 juta. Kalau tiap hari banyak yang mati, waduh, motornya baru lagi Ustaz. Motornya ada tulisan hasil tahlilan guys, luar biasa. Alhamdulillah. Ada anaknya masukin pesantren. Jangan lihat sekarang lagi mondoknya mah terhina. Sempak 2 bolong semua. Yang 1 lepas dipakai berak cemplung ke empang. Yang 1 bagus pakai cocok pula. Makanya waktu jadi santri mah jarang pakai sempak, perabot adem. Nggak punya duit naik losbak, nyengklak, waduh, nyelap aja di besi. Oh, tinggal nenek, waduh, tuh bocah pelernya menyelap di besi. Nggak ada kejengkel, tenang. Alhamdulillah. Nggak tahu dia bilang, ini adem amat perabot gua, peler lu tolong nyelap di besi. Lagi mondoknya, udah jadi kiai mah, nggak ada baju yang jelek, bener? Waktu di pondok mah bajunya sam kainnya gajah duduk. Lihat udah jadi ustad. Apa kainnya? BHS, Tamer, juta itu harganya kain. Kok bisa kebeli tuh ustad-ustad kain segitu mahalnya? Boleh ngasih bupati. Alhamdulillah. Kok dikasih? Berarti pejabat takziman wa takriman sama kiai. Dulu waktu di Kobongo Ustadz Heru gak dihargai. Begitu jadi ustad, rata-rata yang mau calon lurah, mau calon dewan datang ke rumah ustad. Mau ngapain? Minta air doang, pengen didoain jadi pejabat. Betul tidak? Makanya saya mah di rumah dibanyakin air tiap pojok sama saya. Tiap pojok ada galon, sengaja takut habis di sini ke sono. Kadang-kadang di akuarium saya ambilin. Paling kata tamu, pakai kok ini airnya rasanya rame. Iya, karena itu nano-nano, luar biasa. Air akuarium diminum juga sama dia, percaya. Pagi-pagi udah dikirim tamu, kiai kerjanya apa? Nggak ada yang kerja. Pagi-pagi habis sholat subuh olahraga ke kebun, ke sawah, ke empang. Itu kerjaan saya, ke sawah, ke empang. Jam 8, jam 9 sholat duha, ngumpul ngaji jamian. Beres, Allah kirim rezeki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dari mana Pok? Dari Sepatan. Mau ngapain? Ini katanya Pak Ustadz, anak udah seminggu panasnya nggak mau turun. Oh, corona kali Bu? Bukan Pak Ustadz, udah bebas corona. Terus ini kesini biar turun panasnya Pak Ustadz. Wah insya Allah, urusan panas mah encer Bu. Langsung ke dalam Ustadz, ngambil air aqua di dalam kulkas, keluar langsung adem. Alhamdulillah. Buka amplop gocah. Modalnya berapa? 2.500. Udah barangkali lipat dibayar sama Allah. Habis aqua galon, modalnya 14.000 isi ulang. Jadi 40 gelas jadi berapa? Jadi 2 juta. Dagang air doang 2 juta. Alhamdulillah. Besok nih mau caleg nih, sekarang mau caleg 2023 baru rumah kiai udah didatengin. Beda caleg mah mobilnya Pajero, Lexus, turun dari mobilnya nggak banyak omong. Pejabat mah bawa amplopnya juga kantong semen yang coklat itu. Boh, kiai juga ngeliat amplop gede mah beda. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah. Ngegerem udaranya juga. Alhamdulillah. Langsung ditanya dari mana. Tadi mama yang amplop ngegocap suaranya nggak begitu. Giliran amplop yang 10 juta mah dari mana. Ini Pak Kiai kami calon dewan mau pilihan biar kepilih. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Gak pakai susah, langsung ke dalam ngambil air segalon dikasihnya juga ambil semua. Kata caleg pakai banyak amat segalon. Saingannya berat, kudu banyak air. Alhamdulillah.
Buka amplop, kantong semen coklat. Udah kelihatan tebelnya, pasti 10 juta. Ngegerem suara kayak gitu. Masya Allah, Masya Allah. Pakai kenapa? Berat ini tantangan luar biasa. Pakai ini kalau segalon saya minum semua. Atuh jangan, minum segelas-segelas aja. Tuh kalau segalon diminum semua kembung perut Bro. Oh iya. Terus sisanya pakai, sisanya aur-aur ini depan rumah. Sukses pakai yang udah-udah mah yang lewat itu bakalnya kesoledat jatuh di situ ya. Masya Allah. Tolak balak kata kayak juga. Alhamdulillah. Gak ada yang bisa sih. Buka amplop 10 juta. Satu orang doang dewan 10 juta. Kalau 10 caleg ke rumah dia, ke rumah dia datang minta air, biiznillah dengan izin Allah 100 juta. Alhamdulillah calon dewan yang minta air ke rumah saya tahun kemarin, alhamdulillah nggak ada yang jadi. Sabodo amat ya. Jadi molos, bukan urusan gua itu. Ngomong supirnya, Pak Kiai kok dikasih sama Pak Kiai nggak jadi? Emang kenapa? Berarti doa Kiai nggak manjur. Justru itu doa gua manjur. Karena gua ngedoanya kalau jadi pejabat korupsi, jangan ya Allah. Kalau jadi pejabat yang bagus, jadiin. Berarti ini doa gua diijabah. Takut bos lu korupsi, gua kebagian. Alhamdulillah. Dasar Kiai banyak alasan lihat. Alhamdulillah. Siapa yang menuntut jangan pakai rekening nggak apa, betul tidak? Makanya doain yang suaminya ustadz sabar. Karena yang punya laki ustadz mah kalau nggak sabar, capek. Punya bin laki ustadz mah tuh kerja kagak, pan habis subuh dia mau tidur. Betul tidak? Bangun subuh duha ngerokok lagi sama ngopi. Kumpul di majelis taklim dengan teman-teman yang ngeliwat. Kata biru yang sabar ya Allah sabar. Makanya ustadz mah bininya jarang berantem sama lakinya. Ibu pernah ngedenger Ustadz Surya, Ustadz Oji, orang Pak Waji berantem sama bininya? Pernah ngedenger? Atau enggak jauh rumahnya? Kalau dekat mah kedenger bak-bak sama. Atau kiai juga semua manusia ibu lagi berantem. Cuman kiai ustadz mah berantem sama bininya nggak berisik karena ada ilmunya, sepupu seirama. Asal bininya mau ngomel, tahan bibir lu, gua ustadz. Malu mata tangga. Nggak jadi ngomel. Sekarang mingkem aja bibirnya. Mau ngomong juga sekarang susah, setruk ringan sebelah. Bini RT mah cerewet juga cocok ayah. Betul gak kok? Bini ustadz mau ngambek kata lakinya, tahan indal godop marah lu, itu perbuatan setan, tahan di dada lu. Nggak jadi ngomel. Sekarang ampak batuknya berbunyi. Sabar. Allah sedang memberikan cobaan dan ujian. Orang yang ada ilmu dikasih susahnya sebentar, tapi besok-besok dia nggak ada kiai yang rumahnya jelek, betul tidak? Nggak ada rumah kiai rumah jelek. Rata-rata rumah kiai itu gedong-gedong. Rata-rata kiai jelek-jelek punya mobil, betul tidak? Terus bini kiai mah nggak ada yang hitam, rata-rata putih. Bini kiai mah putih-putih, betul tidak? Kalau ada yang ngomong itu tetangga gua kiai ustadz bininya hitam, itu mah nasib. Urusan hitam mah bisa putih asal punya duit, beliin bedak Cina. Buktinya sekarang orang sangyang gede nggak ada yang hitam, glowing. Nggak disangka orang sangyang ini glowing, muka glowing, leher glowing, tangan glowing, betis mengebul. Susah diglowinginnya, dia mah nggak cukup sepatok ngebersihinnya. Alhamdulillah, itu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nggak bakal kebayar cantik kita, jelek kita, tidak ada ukuran. Yang ukuran adalah iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu. Doain suaminya biar jangan cara nyari rezeki halal dan barokah. Biar suami kita nyari duitnya terus sayang sama ibu dan bapak. Dan suami kita nggak pernah main cinta dengan yang lain atau berselingkuh dengan yang lain. Karena rata-rata ibu-ibu mah nggak mau ditinggal kawin sama lakinya. Emang nggak ada jalan surga yang lain yang lebih mudah. Emang cuman itu doang dan ngeridoin kawin lagi. Harusnya kalau ibu pengen gampang ke surga, kalau suaminya mau kawin lagi suruhin. Saya mama bini saya disuruhin kok. Alhamdulillah disuruh pergi. Disuruh pergi dari rumah. Berarti semua istri sama, betul tidak Bu? Sama lah, satu juga cukup ya, satu juga nggak habis-habis ya Bu ya. Dulu mah bini saya kurus, sekarang mah gua ketutupan susu, mah bini gua gede sekarang mah bini saya luar biasa. Berarti berkah, amin ya robbal. Anak-anak orang sedikit, anak saya mah gini-gini juga 5 Bu anak saya, waduh 5 lancar. Gara-gara corona saya nambah anak lagi kemarin. Nggak keluar-luar kan di rumah gua badan ayah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Nambah anak, nambah rizki, kasih ilmu, berkah hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal
Terakhir, mudah-mudahan yang belum ngaji beres mulu dan makmurin majelis taklim Ustadz Heru sama-sama. Amin. Yang kedua, yang belum sholat tambahin sholatnya dengan sholat sunnah, sunnah warawatib, sunat duha, wajib, tasbih, doa, tahajud, bangun, zikir, sholawat, baca Quran, nambalin ganjaran-ganjaran kita yang kurang, yang banyak penuh dengan salah dan dosa. Amin ya robbal. Yang terakhir, hidupkan sunnah Rasul, minta maaf sama suami biar suami ridho sebelum sampai 24 jam. Ketika kita meninggal dunia, suami udah ridho, Allah bakal ridho insya. Yang keempat, makmurin guru kita, guru pengajian kita, karena dia adalah al-ulama'u warasatul anbiya, pewaris para nabi dan rasul. Guru-guru kita yang ngajarin jamiah, jagain kehormatannya, kemuliaannya, bantu segala kesibukannya. Bi barakatil kitab barokah wal karomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang bisa disampaikan. Ayat Allah, hadis Nabi, banyak yang salah dari saya mohon dimaafin. Terselap selip kalimat jadi penyakit. Saya bukan ngomelin, bukan ngajarin, bukan memagahan, tapi saling mengingatkan antara yang muda dan yang tua. Kira-kira ngemaafin ibu-ibu semua? Alhamdulillah, ahli taubat pemaaf banget, enggak marah. Alhamdulillah biasa, enggak ngambek. Alhamdulillah, enggak ngundang lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahanlah yang lain ya. Saya juga heran, saya sering banget ini ke Sangyang kecil, Sangyang gede, daerah sini sering banget saya ceramah. Kenapa ini saya bisa laku begini di Sangyang? Rada heran. Ternyata jawabannya satu, murah. Alhamdulillah, Hirobil. Amin ya robbal. Biarinlah murah juga, yang penting memeriah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan wasilah kita semua diberikan panjang umur dan berkah. Mohon dibukakan pintu maaf. Beres acara saya tidak bisa ikut ngobrol sampai lama Ustadz Heru. Dari sini saya langsung mau ke Jampang, Surade, Sukabumi. Udah 2 bulan saya mau teraya. Bini saya juga udah ke Kuwait aja marah sama saya, udah kagak pernah dibireng ya. Habis begitu mah perabot lemas, kagak mau bangun. Capek lalu saya begitu ya, kudu ditoel lah ya. Nah ibu sunnah sering-sering noelin laki, jangan laki yang noel dibalik, ibu yang noel. Hei, mau dipakai enggak ini kita? Takut kedorakan apa kita? Kata lakinya lah, gua udah lemes ini mah rasanya jatuh lah nggak. Jangan laki yang noel ya bu ya, harus ibu yang noel duluan. Suka noel duluan bu, pakai kaki aja keluar kaki kalau malu pakai kaki. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, berkah, jodoh yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita biar soleh dan soleha, biar jadi keturunan yang baik-baik, jadi bunga sorga, nyenangin ibu bapaknya, ngangkat derajat ibu bapaknya, beri manfaat ibu bapaknya, dan nanti akan jadi penolong buat kita semuanya. Kita berdoa dulu sama-sama. Ini langsung doa Ustadz Heru. Oh langsung doa, ya sama-sama kita berdoa. Insya Allah doa saya diijabah, dikabul. Karena saya kalau berdoa itu cuma 2 mintanya. Satu, ketika di Ka'bah saya berdoa ingin selamat dunia dan akhirat. Ketika di depan Ka'bah saya berdoa itu cuma minta sama Allah, ingin selalu doa saya itu dikabul buat ngedoain saudara-saudara saya di mana saja, termasuk di Sangyang Gede. Akan diijabah doa saya 100%. Saya mah kalau berdoa tidak ragu, makanya sukses. Yakin doa saya bakal dikabul. Insya Allah yang hadir bisa ke Mekah, bisa ke Madinah. Enggak nunggu 20 tahun, insya Allah doa saya hari ini langsung diijabah. Tahun depan juga insya Allah, jalan ke depan semua insya Allah. Amin ya robbal. Kita ngedoa jangan ketawa melulu ya. Allahumma sholli ala Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sabi sayyidina rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baiti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan ridha wa ridha sabi ridha. Allahumma arhamu mata sayyidina Muhammad. Allahumma azkur mata sayyidina Muhammad. Allahumma aslim mata sayyidina Muhammad. Allahumma fariz mata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir mata sayyidina Muhammad. Allahumma afi mata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zili rahmat
mahabbatan alaina wa rahmatan ala ahlil kubur abaina wa umina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar nas'aluka al afiyah fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana dzalamna anfusana wa lam tadunya sana wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam bi fadlika wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.